Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang teman-teman semua. Ya, oke, hari ini kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 50 tentang kesehatan. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, kita harus tahu dulu nih teman-teman isi dari undang-undang tersebut. Yang pertama itu ada upaya kesehatan remaja ditujukan untuk mempersiapkan remaja untuk menjadi dewasa yang sehat, cerdas, dan juga berkualitas serta produktif. Nah, yang kedua itu ada upaya kesehatan remaja dilakukan pada saat usia remaja, teman-teman semua. Oke? Memperoleh akses ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, dan bermutu serta terjangkau. Ada kesehatan reproduksi remaja, dan terakhir itu ada kesehatan jiwa remaja. Nah, kita masuk ke dalam regulasi yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Caca. Silakan. 17 tahun 2023 pasal yang ke-50 yaitu ada 5, yaitu yang pertama kesehatan produksi, akses ke layanan kesehatan, partisipasi remaja, dan kesehatan mental, dan yang terakhir ada pendidikan sosialisasi. Jadi di dalam kesehatan reproduksi itu undang-undang ini menekankan pentingnya bahwa pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif bagi remaja yang di dalamnya itu berisi informasi mengenai kesehatan seksual, terus serta hak dan tanggung jawab terkait kesehatan reproduksi. Yang kedua, kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan mereka. Terus yang ketiga ada partisipasi remaja. Nah, partisipasi remaja ini untuk mendorong remaja untuk berpartisipasi aktif untuk mengambil keputusan terkait kesehatan mereka. Nah, artinya remaja itu harus terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program kesehatan yang ditujukan kepada mereka. Yang keempat ada kesehatan mental. Nah, dalam pasal ini kesehatan mental itu menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental remaja, termasuk penyediaan dukungan dan layanan yang sesuai untuk menangani masalah kesehatan seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Yang terakhir ada pendidikan sosialisasi. Pendidikan sosialisasi dalam undang-undang ini bertujuan untuk mendorong adanya program pendidikan dan sosialisasi yang efektif tentang kesehatan remaja di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Untuk materi selanjutnya adalah representasi yang akan disampaikan oleh Derajat. Oke, jadi teman-teman di sini aku akan menjelaskan mengenai representasi Undang-Undang Nomor 17 pada tahun 2023 tentang Pasal 50 tentang kesehatan remaja. Nah, jadi representasi ini merupakan gambaran ketika nanti UU-nya diimplementasikan. Yang pertama, tujuannya itu dari tujuannya saja untuk memastikan bahwa kebutuhan kesehatan remaja diakomodasi dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh hukum. Nah, jadi UU ini itu termasuk kita remaja akan mendapatkan mengenai kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan sosial. Yang kedua adalah pendekatan holistik. Nah, jadi teman-teman perlu ingat bahwa pendekatan holistik itu adalah pendekatan yang secara menyeluruh, tidak hanya sebagian saja. Yang artinya kesehatan remaja tidak hanya fokus pada aspek medis saja, tetapi juga mencakup pada aspek pendidikan dan juga aspek pemberdayaan. Yang ketiga adalah pendidikan kesehatan reproduksi. Tentunya tidak jauh-jauh lagi, kita sebagai remaja harus mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi, yang dimana kita mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi ini dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 adalah layanan kesehatan. Remaja memiliki hak untuk mengakses layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Terus ini juga termasuk dalam pencegahan. Tahu sendiri bahwa banyak sekali kasus
remaja yang mengakhiri dirinya karena permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan keluarga, masalah percintaan, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Program itu sendiri akan berdampak positif bagi remaja itu sendiri. Nah, selanjutnya kesehatan mental ini next saja. Pertama ada pendidikan kesehatan reproduksi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit menular, seksual, dan hak serta tanggung jawab terkait kesehatan mereka. Lalu ada akses ke layanan kesehatan, layanan yang memadai termasuk layanan kesehatan mental. Sebagai pencegahan dan perawatan akses yang lebih baik, berarti penanganan yang lebih efektif terhadap masalah kesehatan sejak dini, termasuk penyakit dan gangguan kesehatan mental. Dapati untuk meningkatkan kesadaran penanganan masalah mental, fokus pada kesehatan mental remaja membantu dalam penyediaan dukungan yang tepat untuk masalah seperti stres, depresi, dan kecemasan. Sebagai pengurangan stigma, mengakui pentingnya kesehatan mental dapat mengurangi stigma terkait masalah kesehatan mental dan mendorong remaja untuk mencari bantuan. Integrasi dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, mendukung pendidikan yang menyeluruh mengenai kesehatan remaja, perubahan sosial, pendidikan, dan sosial dapat mendorong perubahan sikap dan perilaku positif terkait kesehatan remaja di masyarakat. Selanjutnya ada kelebihan yang akan dijelaskan oleh Angel. Ada dua tipe. Yang pertama ada komprehensif. Regulasi ini menawarkan pendekatan yang holistik dalam mencakup berbagai aspek kesehatan remaja dari fisik hingga mental. Yang kedua ada interdisipliner, yaitu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan pendekatan dalam menangani kesehatan remaja. Kedua ada pencegahan masalah kesehatan, yaitu fokus pada pencegahan dapat mengurangi beban sistem kesehatan di masa depan dengan menangani masalah sejak dini. Selanjutnya ada peningkatan kesadaran dan keterlibatan. Ada dua tipe. Yang pertama ada empowerment, yaitu memberdayakan remaja untuk memahami dan mengelola kesehatan mereka sendiri dengan lebih baik. Yang kedua ada keterlibatan komunitas, mendorong komunitas untuk terlibat aktif dalam mendukung kesehatan remaja. Selanjutnya ada inovasi kesehatan yang lebih relevan bagi remaja. Jadi secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 50 memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan remaja dan menawarkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan partisipatif dalam menangani berbagai isu terkait kesehatan mereka. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rini. Seperti kita ketahui, di Indonesia itu remajanya menghadapi masalah kesehatan yang dapat beresiko terkena HIV dan AIDS serta komplikasi persalinan dan kehamilan. Terus yang selanjutnya ada PKPR atau pelayanan kesehatan peduli remaja. Nah, jadi PKPR ini merupakan model pelayanan kesehatan yang di dalamnya itu memenuhi kebutuhan, hak, dan selera remaja. Namun PKPR ini masih perlu kerjasama multisektoral untuk membangun PKPR yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya ada integrasi pelayanan kesehatan primer. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini akses pelayanan primer itu seperti promotif, preventif, rehabilitatif, kuratif, dan paliatif. Nah, implementasi dari integrasi pelayanan kesehatan di sini juga belum memadai, di mana ada beberapa aspek yang perlu ditanggulangi, terutama
Yang terakhir ada keterlibatan masyarakat dan pemerintah. Nah, dalam undang-undang ini sangat menekankan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan kesehatan remaja. Namun masyarakat dan apa pemerintah. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi kali ini, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Remaja ini menekankan bahwasanya tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahkan keluarga itu untuk menyediakan layanan kesehatan yang merata, berkualitas dan juga terjangkau. Nah, dari teman-teman tadi sudah dengarkan apa itu manfaatnya, kelebihan serta kekurangannya. Nah, sekarang saya buka sesi pertanyaan. Jika teman-teman ada ingin bertanya, silahkan angkat tangannya. Sebutkan tadi hak remaja untuk kebutuhan seksualnya kan. Di negara kita kan disebutkan bahwasannya barang siapa seseorang yang ingin atau berhubungan badan tapi bukan dengan pasangannya, itu sudah pasti dihukum. Ya kan? Sudah pasti dihukum. Tapi kalau kita lihat dalam KUHP, delik adultery di barat, delik perselingkuhan, undang-undang kita atau pembuat undang-undang kita sebenarnya agak keliru kalau saya simpulkannya dalam pembuatan undang-undang tersebut tentang hak dalam reproduksi atau hak seksual seseorang. Belum nikah, hubungan badan, kenapa harus dihukum? Ini konteksnya apa? Orang tua, nenek-nenek. Ya, itu kan haknya kita. Harusnya negara melindungi, bukannya malah. Meskipun ya itu kita sudah melenceng dari agama, itu soal lain. Tapi kita kan lagi berbicara tentang hukum. Kita nggak usah pakai main logika karena logika aku sebenarnya nggak sampai. Nah, jadinya tuh gini ya. Kalau kita udah bahas agama kan sudah beda banget ya pastinya. Udah pasti lah sama agama kan. Nah, tapi kalau secara untuk kesehatan itu sendiri, namanya seks bebas itu kan pasti bakal membawa penyakit. Jadinya maka itu ada undang-undangnya atau bahkan dihukum karena ya salah genre. Jadi makanya karena untuk mencegah penyakit seksual yang tersebar gitu loh, Fernando. Simpelnya gitu aja sih, nyampe kan? Bisa dipahami kan? Oke. Udah, ini udah untuk jawabannya nih. Ya, oke, semua udah dengan masker. Lanjut. Udah yang lagi bertanya ya teman-teman ya. Ini saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.